Mendengar kata pernikahan, ekspresi Jenny langsung berubah. Bayangan tentang Raka dan pernikahannya tiba-tiba muncul di pikirannya. Julian, yang memperhatikan perubahan itu, berkata dengan tenang, "Kita tidak perlu terburu-buru. Kita akan melakukannya dengan perlahan. Aku akan memberitahumu saat semuanya sudah siap. Aku ingin memberikan pernikahan yang megah, yang akan dibicarakan seluruh Surabaya. Tapi kita perlu waktu, dan aku bersedia menunggu." Ibu Melisa memahami maksud putranya, menganggukkan kepala dan menambahkan, "Julian benar. Mari kita serahkan hal ini kepada mereka. Setelah mereka siap, kita bisa merencanakan pernikahan. Karena mereka sudah menikah, tidak akan ada bedanya." Jenny tersenyum lemah pada ibu mertuanya. Tuan Romi menghela napas dan berkata, "Ya, aku juga memiliki beberapa masalah yang harus diatasi. Setelah semuanya beres, kita bisa memikirkan rencana pernikahan." Julian kemudian menegakkan punggungnya dan berkata, "Sebenarnya, aku ingin membahas hal ini denganmu. Perusahaan Bagotama ingin menjalin kolaborasi dengan perusahaan Hanjaya. Kita bisa membicarakan hal ini di ruang belajarmu nanti." Tuan Romi terkejut dan berkata, "Aku rasa itu bukan ide yang baik. Sekarang putriku sudah menikah dengan keluarga Baskara. Aku tidak ingin memanfaatkan situasi ini. Aku senang dia sudah menikah. Aku menolak tawaran ini." Ibu Melisa menggelengkan kepala dan berkata, "Romi, kita sekarang adalah keluarga. Kamu tidak perlu merasa malu." Andrian, yang selama ini diam, akhirnya memecah keheningan dengan berkata, "Ini bukan tentang bantuan pribadi. Ini adalah kesepakatan bisnis. Kolaborasi ini akan membantu meningkatkan bisnis kita. Jadi, tidak ada yang perlu dipermasalahkan." Julian menganggukkan kepalanya dan menambahkan, "Ayah benar. Kamu tidak boleh menolak tawaran ini." Romi ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jenny cepat-cepat memotongnya. "Ya, Ayah. Julian benar. Kesepakatan ini penting untuk menyelamatkan bisnis kita. Aku tahu apa yang dilakukan Raka. Ini adalah cara untuk mencegah kebangkrutan." Ayahnya menghela napas dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Mendengar nama Raka, Julian merasa marah. Dia bertekad untuk tidak membiarkan Raka lolos begitu saja. Kolaborasi antara keluarga Bagotama dan Hanjaya hanya merupakan awal dari balas dendam Julian terhadap Raka. Setelah selesai dengan makanan ringan, Ayah Romi, Ayah Andrian, Kakek Herman, dan Julian pergi ke ruang belajar untuk membahas bisnis, sementara Ibu Melisa, Nenek Sarah, dan Jenny memutuskan untuk membantu Bibi Linda di dapur menyiapkan makan siang. Mereka sedang membuat pangsit. Melihat keahlian Ibu Melisa dalam melipat pangsit dengan rapi, Jenny berkomentar, "Wow, Ibu, pangsitnya sangat indah." Ibu Melisa tersenyum dan berkata, "Ibuku mengajarkanku cara ini. Ayo, aku akan mengajarimu juga." Wajah Jenny berseri-seri saat Ibu Melisa menawarkan diri untuk mengajarinya. Dia menganggukkan kepalanya dengan antusias. Saat Ibu Melisa mengajari Jenny cara membungkus pangsit, seorang pria bergegas masuk ke dapur dan berkata, "Wow, pangsit. Aku pesan satu." Ibu Melisa menepuk tangan Daniel dan berkata, "Pangsit belum siap dan kamu terlambat. Kami semua sudah di sini dan hanya kamu yang hilang." Daniel tersenyum nakal dan menjawab, "Ada urusan mendesak di perusahaan, jadi aku harus cepat." "Oh, kakak ipar juga membuat pangsit?" Jenny menganggukkan kepala, memperhatikan pria yang sangat tampan itu, yang memiliki fitur wajah mirip Julian. Ibu Melisa mendorong Daniel menjauh dan berkata, "Pergi dan diskusikan bisnis dengan kakakmu dan yang lainnya. Jangan ganggu kami." Daniel merengut dan berkata, "Aku tidak punya urusan di sana. Lagi pula, aku tidak akan mengerti apa yang kalian bicarakan." Jenny penasaran dan bertanya,
kenapa kamu tidak bekerja di perusahaan yang sama dengan saudaramu? Daniel menggelengkan kepala dan menjelaskan, kakak ipar, kami menjalankan perusahaan yang berbeda. Dia mengelola Bagotama, sementara aku menjalankan Global Entertainment yang juga berada di bawah Bagotama. Kakakku adalah ketua Global Entertainment, sedangkan aku wakilnya. Dia tidak menunjukkan minat pada hiburan, jadi bisa dibilang aku yang menjalankan semuanya. Jenny tahu bahwa Global Entertainment adalah bagian dari Bagotama dan pernah mendengar bahwa putra bungsu Bagotama, yang dikenal sangat kejam, menjalankan perusahaan itu. Melihat Daniel yang cenderung ceria dan suka mencuri pangsit, Jenny merasa sulit percaya bahwa dia adalah orang yang ditakuti di industri hiburan. Dia menyadari bahwa baik Daniel maupun Julian hanya menunjukkan sisi dingin dan kejam mereka di luar, sementara di rumah mereka berbeda. Melihat Jenny yang tampak bingung, Daniel menjentikkan jarinya di depan wajahnya dan bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan, kakak ipar? Apakah kamu memikirkan tentang kakakku? Jenny menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Ibu Melissa menarik telinga Daniel dan berkata, anak nakal, jangan menggoda iparmu seperti itu. Pergilah ke atas dan panggil semua orang untuk makan siang. Daniel merintih dan berkata, aduh, ibu, sakit. Baiklah, aku akan memanggil mereka. Setelah Daniel pergi, mereka mulai menyiapkan meja makan. Di ruang belajar, suasana serius kembali menyelimuti ruangan. Tuan Andrian menyilangkan tangan dan berkata, saya sarankan kita tidak menyelesaikan urusan dengan keluarga Pandegas begitu saja. Kita harus membuat mereka menderita. Pertama, mari kita batalkan setengah dari kolaborasi kita dengan mereka, kemudian menandatangani kesepakatan dengan perusahaan Hanjaya. Setelah itu, kita akan mencari alasan untuk mengakhiri setiap kolaborasi lebih lanjut. Dengan cara ini, mereka akan benar-benar merasakannya. Kakek Herman dan Julian menganggukkan kepala, setuju dengan saran Andrian. Romi merasa bingung dengan situasi ini. Meskipun kolaborasi dengan Bagotama bisa meningkatkan posisi Hanjaya, dia merasa ada yang tidak beres. Julian, yang memahami keraguan ayah mertuanya, meletakkan tangannya di tangan Romi dan berkata, ayah, jangan terlalu khawatir. Kita sekarang adalah keluarga, dan keluarga saling mendukung di masa sulit. Aku melakukan ini demi istriku. Jika kamu menderita, istriku juga akan menderita, dan aku tidak ingin itu terjadi. Romi menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan mengikuti apa yang kalian putuskan. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Semua orang menoleh. Daniel masuk ke ruang belajar dan berkata dengan nada ceria, Wos, kalian terlihat sangat serius. Apakah kalian sedang merencanakan sesuatu yang besar? Mengabaikan Daniel, Julian berkata, keluar dari sini. Daniel merajuk dan berkata, baiklah, aku akan bilang kepada kakak ipar kalau kamu tidak ingin makan pangsit yang dia buat untuk makan siang. Setelah mengatakan itu, Daniel berpura-pura pergi. Mendengar bahwa Jenny membuat pangsit, Julian segera berdiri dan berkata, Jenny membuat pangsit? Aku lapar, ayo kita makan siang sekarang. Dia lalu keluar dari ruang belajar diikuti oleh Daniel yang tertawa kecil. Saat Julian turun, dia melihat ibu dan neneknya sedang menyiapkan meja makan, namun Jenny tidak tampak di sana. Julian bertanya kepada ibunya, di mana Jenny? Ibu Melissa tersenyum dan menjawab, kamu rindu istrimu, dia ada di dapur. Tanpa berkata apa-apa, Julian langsung menuju dapur. Saat Julian memasuki dapur, dia melihat Jenny sedang mencuci piring dengan tekun. Dia mengerutkan alisnya dan mendekatinya. Ketika Jenny melihat Julian mendekat, dia tersenyum dan berkata, pergilah keluar dan duduk. Aku akan segera menyusul. Namun, Julian tidak memperhatikan perintahnya.
Dia mendorong Jenny ke samping dan berkata, "Ini bukan pekerjaan yang seharusnya kamu lakukan. Kenapa tidak meminta pelayan untuk melakukannya?" Jenny menatap wajahnya yang serius dan menjawab, "Mereka semua sibuk dan ini hanya piring." "Tidak masalah." Dia kemudian mendorongnya menjauh dan berkata, "Minggir, biarkan aku menyelesaikan pekerjaan ini." Julian dengan tegas berkata, "Kamu minggir. Aku akan melakukannya." Tanpa menunggu jawabannya, dia mulai menggulung lengan bajunya. Jenny terkekeh dan berkata, "Apakah citramu yang seperti Tuhan akan rusak jika kamu mencuci piring? Apa yang akan dipikirkan orang tentangmu jika mereka tahu Julian sedang mencuci piring?" Julian mulai mencuci piring dan berkata, "Jika orang-orang tahu bahwa Julian menyuruh istrinya mencuci piring di hari kedua pernikahan mereka, mereka pasti akan berpikir buruk tentangku. Jadi, bersikaplah baik dan biarkan aku melakukannya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.